ya Kak. Jadi kita itu sering teman-teman kadang kita bukan hanya kita sebenarnya, bukan hanya orang tua, tapi juga sekolah dan masyarakat itu semuanya sama ya. Kita sering menganggap bahwa anak yang cerdas, anak yang pintar itu udah pasti hanya nggak jauh-jauh dari hal kecerdasan linguistik atau logikal atau matematika gitu. Jadi seolah-olah anak yang tidak menguasai bidang-bidang itu dia dianggap wah ini bodoh nih gitu ya atau nggak pinter ini pasti karena kurang belajar gitu kan padahal seperti yang tadi saya sebutkan mengenai kecerdasan majemuk itu ada di slide berikutnya nih teman-teman. Yang dimaksud kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner itu sebenarnya ada 8 nih poin-poin kecerdasan. Next ya Kak. Ada 8 di sini menurut teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk tadi. Di sini ada kecerdasan naturalis gitu. Kemudian ada kecerdasan spasial, kecerdasan linguistik, intrapersonal dan interpersonal. Kemudian juga ada kecerdasan musikal yang kadang kita bahkan tidak menganggap itu kecerdasan seringnya gitu ya. Kemudian kecerdasan kinestetik atau kecerdasan badan gitu dan juga kecerdasan logikal atau matematikal. Nah, jadi kadang saya itu suka ngebandingin secara tidak langsung ya, yang namanya orang tua mungkin memang udah jelas kita nggak boleh ngebandingin. Tapi di dalam pikiran kita, karena kita punya beberapa anak, misalnya kita akan sering tahu nih kalau kita udah ngeliat si A kok kayaknya jago dalam hal ini gitu, si B jago dalam hal ini. Nah, ketika beberapa anak-anak itu memiliki mungkin nilai sekolah yang nilai pelajaran rapot yang berbeda, kita cenderung akan membandingkan mereka gitu. Lalu kadang perbandingan-perbandingan yang kita lakukan itu bikin mereka down. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah eh, nggak sengaja gitu ya kita wah ini adik hebat ya matematikanya 8 kakak berapa wah kakak 7 gitu dan tanpa kita sadari muka kita mungkin akan menunjukkan ekspresi yang berbeda gitu ketika kita melihat nilainya itu di bawah dari nilai saudaranya yang satu lagi gitu. Nah, yang namanya anak-anak itu kan mereka sangat sensitif ya, teman-teman. Mereka bisa merasakan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita gitu. Jadi mereka bisa merasa bahwa oh oke nilaiku lebih kecil daripada adik misalnya gitu kan. Lalu mereka akan down. Nah, dalam hal ini biasanya kalau saya yang saya lakukan adalah saya suka menceritakan kepada mereka tentang macam-macam kecerdasan ini. Jadi ketika pembagian rapot dan saya melihat nilai-nilai mereka itu berbeda, misalnya jomplang dalam beberapa hal tertentu. Nah, di sini saya kenalkan mereka dengan berbagai macam kecerdasan ini, teman-teman. Jadi saya kasih tahu bahwa yang namanya kecerdasan itu ada banyak. Mungkin dia memang minus atau kurang dalam hal matematika atau logikal, tapi kamu itu punya kelebihan dalam bidang bahasa, contohnya. Atau saya akan bilang, kamu itu olahraga kok bisa bagus banget. Wah, berarti ini kecerdasan badan nih, gitu, kecerdasan kinestetik. Lalu saya biasanya nggak ada salahnya kita teman-teman untuk menceritakan bahwa kecerdasan kinestetik itu banyak loh manfaatnya gitu kan. Contohnya orang-orang yang memiliki keseimbangan tinggi, orang-orang yang daya tahan tubuhnya kuat, kelenturan tubuhnya kuat, biasanya dia akan bisa menjadi menekuni profesi-profesi yang membutuhkan kecerdasan tubuh seperti misalnya atlet, kemudian juga aktor gitu kan. Lalu orang-orang yang bekerja dengan tubuh seperti penari, mekanik gitu kan, bagaimana mereka harus mengerjakan sesuatu dengan tangannya, carpenter misalnya, atau yang membuat-buat lemari, membuat desain segala macam gitu ya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kamu lakukan dengan kecerdasan badan itu atau kinestetik itu. Lalu saya juga suka menjelaskan kepada mereka gitu, mengajak mereka mengenal macam-macam kecerdasan ini. Nah, ini mungkin bisa kita lakukan supaya anak-anak itu tetap aware dengan kecerdasan yang ada pada dirinya. Jadi sebenarnya tidak ada anak yang tidak punya kecerdasan sama sekali. Biasanya mereka hanya memiliki tipe-tipe kecerdasan tertentu gitu. Kemudian
seperti kecerdasan natural, di sini ada naturalis. Ini sesuatu yang sangat jarang kita dengar ya, teman-teman ya, karena biasanya yang kita tahu itu dalam tes IQ itu tidak ada gitu disebutkan tentang kecerdasan natural ini. Tapi kita berusaha kenalkan ke mereka bahwa seorang ahli biologi, seorang astronomer, atau yang mempelajari meteorologi misalnya, itu semua membutuhkan kecerdasan natural, bagaimana mereka bisa memahami kondisi alam seperti itu, dan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi hal-hal seperti itu juga perlu kita kenalkan gitu kepada anak-anak supaya mereka tahu akan kemampuannya sendiri gitu, yang kadang mereka sendiri nggak tahu kalau mereka memiliki kecerdasan itu. Satu contoh sederhana lagi, teman-teman, kalau boleh saya kasih contoh, itu pernah dengar yang namanya perempuan katanya nggak bisa baca peta, nggak bisa baca peta atau map gitu ya. Contohnya Google Map itu katanya, susah kalau perempuan yang baca map itu pasti salah deh gitu ya. Sebenarnya itu agak-agak diskriminasi berdasarkan gender ya. Cuman faktanya saya sendiri pun itu memang agak ngalamin kesusahan nih dalam yang namanya membaca map. Jadi saya jelaskan juga ke anak-anak, mungkin kita bisa kenalkan ke mereka juga bahwa membaca map itu adalah salah satu bagian dari kecerdasan spasial nih teman-teman, alias kecerdasan membayangkan ruang gitu ya. Bagaimana kita membayangkan map itu menjadi bentuk tiga dimensi, dan itu yang sedang kita lalui gitu, jalan itu gitu kan. Itu sesuatu yang juga membutuhkan kecerdasan spasial tadi gitu.